Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afnisa Fitri, NIM 19213137 dari Prodi Hukum Pidana Islam 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Qawaid Fiqhiyah Jinayah. Yang nomor 1 tentang Al-Qawaid Al-Khamsah atau 5 kaidah asasi. Kaidah asasi atau yang dikenal dengan Al-Qawaid Al-Kubra merupakan penyederhanaan atau penjelasan yang lebih detail dari kaidah inti tersebut. Kaidah asasi ini adalah kaidah fikih yang tingkat kesohihannya diakui oleh seluruh aliran hukum Islam. 5 kaidah tersebut yaitu yang pertama al-umuru bil maqasidi, yaitu segala perkataan tergantung pada niat. Yang kedua al-yakinu la yuzalu bil bisak, yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Yang ketiga al-masaqah tuljibu tasyiru, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat yaitu al-dararu yuzalu, yaitu kemudaratan harus dihilangkan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu al-ngadat muhakkomah, yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Selanjutnya, penjelasan singkat mengenai 5 kaidah asasi tersebut. Kaidah pertama dengan maksud niat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan bermaksud melakukan sesuatu disertai pelaksanaannya. Kaidah kedua dengan maksud kemantapan hati atau sesuatu, atau bahwa sesuatu yang bersifat tetap dan pasti tidak dapat dihapus kedudukannya oleh keraguan. Kaidah ketiga yaitu bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankannya, sehingga mukallaf dapat melaksanakan tanpa kesulitan dan kesukaran. Kaidah keempat, sesuatu bahaya yang menimpa manusia jika ditinggalkan sekiranya tidak ada sesuatu yang lain yang menempati posisinya. Dan kaidah terakhir yang kelima, yaitu tentang adat atau kebiasaan yang bisa menjadikan hukum di dalamnya. Nomor 2, tentang penerapan kaidah dalam KUHP. Di sini saya memilih kaidah al-dararu yuzalu, yaitu tentang kemudaratan harus dihilangkan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, salah satu pasal terdapat mengenai serupa dengan ketentuan pasal 346 KUHP dengan ketentuan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Analisis penerapan kaidah kemudaratan harus dihilangkan dalam salah satu pasal mengenai aborsi tersebut, yaitu kaidah itu menjelaskan bahwa pertama, bahaya itu harus dihilangkan yang didasarkan pada hadis Nabi. Yang kedua, bahwa keadaan darurat dapat memperbolehkan hal yang dilarang. Yang ketiga, kebolehan dalam melakukan hal yang dilarang itu sekedarnya saja. Yang keempat, bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya serupa. Yang kelima, bahaya khusus ditanggung untuk mencegah bahaya umum. Sehingga sudah jelas yang dimaksudkan kemudaratan harus dihilangkan, seperti halnya aborsi itu diperbolehkan ketika dalam menjaga nyawa dirinya sendiri. Kaidah al-dararu atau bahaya diterapkan lebih luas sebagai landasan berpikir guna menjawab tantangan zaman dan permasalahan yang semakin kompleks dalam segala aspek kehidupan yang tidak ditemukan dalil secara rinci di dalam Al-Quran ataupun hadis. Misalnya dalam bidang kedokteran, bidang muamalah, bidang politik atau siasah, dan bidang pidana atau jinayah. Serta mengenai pasal di atas tentang aborsi, pengguguran janin, yang dikandung perempuan dengan tindakan tertentu sebelum masa kehamilan sempurna, baik dalam keadaan hidup maupun mati, sebelum janin bisa hidup di luar kandungan. Namun sebagian anggota tubuhnya telah terbentuk. Pada dasarnya aborsi adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam maupun dalam KUHP pidana di Indonesia ini. Akan tetapi,
dalam kondisi darurat atau bahaya bagi perempuan yang hamil yang terindikasi darurat medis dan perempuan hamil, maka aborsi dibolehkan, serta terdapat dalam hukum pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam dua kondisi. Yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Yang kedua, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu tentang salah satu muatan KUHP yang belum sesuai dengan kaidah hukum pidana Islam. Salah satu muatan dalam KUHP yang belum sesuai dengan kaidah hukum Islam, yakni tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, terdiri dari 7 macam, yaitu sebagai berikut. Salah satunya, pembunuhan dalam bentuk biasa. Delik ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pada pembunuhan biasa ini, pelaksanaannya haruslah tidak lama setelah timbulnya kehendak atau niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Sebab apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama dari timbulnya kehendak untuk membunuh dan pelaksanaannya, maka pembunuhan tersebut termasuk dalam pembunuhan berencana. Pada pembunuhan biasa ini, pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidana adalah pidana penjara paling lama 15 tahun. Di sini disebutkan bahwa paling lama, jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari 15 tahun penjara. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.